siang teman-teman. Siang. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai potensial listrik akibat kehadiran bahan dielektrik. Nah teman-teman, kehadiran bahan dielektrik menyebabkan kuat medan yang dihasilkan muatan berubah. Akibatnya, potensial listrik di sekitar suatu muatan juga berubah. Untuk menentukan potensial listrik akibat kehadiran bahan dielektrik, kita dapat menggunakan rumus potensial tanpa bahan dielektrik dengan mengganti epsilon 0 dengan K epsilon 0. Jadi kita akan mengganti epsilon 0 menjadi K epsilon 0. Nah, dengan K adalah konstanta dielektrik sebagai bahan. Sebagai contoh, jika antara dua plat sejajar dipasang bahan dielektrik, maka beda potensial antara dua plat akan menjadi delta V sama dengan sigma D per K epsilon 0. Nah, potensial listrik di sekitar muatan titik yang ditempatkan dalam medium dan konstanta dielektrika adalah sebagai berikut. P sama dengan 1/4 I epsilon 0 dikali dengan Q dibagi dengan R. Nah, untuk membenarkan persamaan ini, kita dapat menggunakan gambar ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika ada dua plat sejajar yang diberikan bahan dielektrik, berarti di sini kita membuat plat sejajar, ini untuk muatan negatifnya dan ini untuk muatan positif. Nah teman-teman, ini kan sudah seperti yang kita belajar pada potensial listrik pada plat sejajar. Nah, untuk membenarkan persamaan-persamaan ini, maka kita menggunakan gambar ini. Jadi ini kan tadi kita sudah belajar juga mengenai potensial listrik akibat plat sejajar. Nah ini gambarnya. Nah untuk potensial listrik akibat bahan dielektrik, maka pada potensial plat sejajar ini akan diisi oleh bahan dielektrik. Nah akan menjadi ini merupakan plat sejajar tanpa bahan dielektrik. Sedangkan gambar yang di sini merupakan plat sejajar yang ada bahan dielektriknya. Nah, teman-teman, misalkan dua plat sejajar mengandung rapat muatan sigma. Jika tidak ada bahan dielektrik antara dua plat, maka kuat medan listrik antara dua plat adalah S sama dengan epsilon 0. Nah, jadi jika tidak ada bahan dielektrik antara dua plat, maka kuat medan listrik antara dua plat
jika tidak ada bahan elektrik di antara ini dua pelat, maka kuat medan listrik antara dua pelat tersebut akan menjadi E0 sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, sekarang antara dua pelat kita sisipkan sebuah bahan dielektrik. Akibatnya ada medan listrik E, maka terjadi polarisasi pada bahan sehingga secara efektif pada permukaan bahan yang berdekatan dengan elektro terbentuk muatan positif dan muatan negatif. Nah, ini teman-teman, jika disisipkan bahan dielektrik maka akan terbentuk muatan positif dan muatan negatif. Kemudian permukaan yang berdekatan dengan elektroda positif akan memiliki muatan negatif dan permukaan yang berdekatan dengan plat negatif memiliki muatan positif. Nah, teman-teman sudah lihat di sini, jika dia mendekati permukaan positif maka akan bermuatan negatif. Nah, di sini kan plat yang bermuatan positif ada muatan negatifnya, berarti pernyataan tersebut benar. Dan sebaliknya juga sama. Ketika ada muatan yang di muatan negatif, ada muatan positif, di muatan yang negatif akan terdapat muatan positif. Pernyataannya juga benar. Jadi, misalkan rapat muatan pada permukaan bahan adalah sigma aksen. Dengan demikian rapat muatan efektif di dekat plat menjadi sigma kurang sigma aksen. Dengan menggunakan hukum Gauss, maka kuat medan antara dua plat menjadi E sama dengan aksen per epsilon 0 sama dengan per epsilon 0. Karena itu kita dapat menulis sama dengan X adalah konstanta bahannya dikenal dengan suseptibilitas listrik bahan, maka kita akan mensubstitusi persamaan ini dengan persamaan yang ini. Nah, teman-teman, sehingga setelah disubstitusi akan diperoleh E sama dengan E0 kurang K epsilon 0 dikali E dibagi dengan E0 akan menjadi E0 kurang K epsilon 0 atau 1 tambah K dikali dengan E sama dengan E0 atau E sama dengan E0 dibagi 1 tambah K sama dengan E0 per K. Jadi teman-teman, dengan K adalah konstanta dikenal dengan konstanta dielektrik, tampak bahwa kuat medan listrik dalam bahan dielektrik sama dengan kuat medan listrik tanpa bahan dielektrik dibagi dengan konstanta dielektrik bahan. Mengecilnya kuat medan menyebabkan potensial listrik akibat pemasangan bahan dielektrik juga mengecilkan dengan faktor yang sama. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mencatat ini semua? Sudah. Jika sudah, maka kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nanti setelah contoh soal ada pembagian soal yang akan teman-teman kerjakan di depan. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai potensial listrik akibat bahan dielektrik. Saya akan memberikan contoh soal, ada 2 contoh soal. Yang pertama akan saya kerjakan, yang kedua akan teman-teman kerjakan. Bisa ditulis soalnya. Yang pertama, sebuah kapasitor diisi muatan dan
menghasilkan medan listrik sebesar 3 kali 10 pangkat 5 N per C. Ketika ruang di antara keping kapasitor diisi dengan bahan dielektrik dengan konstanta 5, berapakah medan listrik dalam bahan tersebut? Oke, akan saya kerjakan. Oke, jadi diketahui E0-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. Konstantanya tadi di soal itu 5. Penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu E sama dengan E0 per K, dimana tadi E0-nya itu 3 kali 10 pangkat 5 per konstantanya itu 5, yaitu jadi 3 kali 10 pangkat 5 per 5. Hasilnya 6 kali 10 pangkat 4. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, saya akan memberikan contoh soal yang kedua, itu akan teman-teman kerjakan. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk teman-teman kerjakan. Soalnya, sebuah kapasitor menghasilkan medan listrik sebesar 2 kali 10 pangkat 4 N per C setelah diisi bahan dielektrik. Jika kuat medan awal tanpa bahan adalah 1 kali 10 pangkat 5 N per C, berapakah konstanta dielektrik bahan tersebut? Oke, saya berikan waktu 5 menit untuk teman-teman kerjakan. Baik, apakah ada yang bisa mengerjakan? Oke, silahkan. Apakah ada jawaban lain? Tidak. Oke, jawabannya sudah tepat. Saya rasa cukup sampai di sini saja materi kita hari ini, karena waktunya juga sudah mepet. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.